Selamat pagi anak-anak. Kak Guntur doakan anak-anak semua dalam keadaan sehat, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Pagi ini kita akan sama-sama sekolah minggu. Kak Guntur ditemani dengan Ibu Milka dan juga Ibu Dian. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Alkitab yang indah. Adalah firman Tuhan, dan kita hidup harus bersandar kepada firman Tuhan itu sendiri. Nah, kitab yang terkenal orang Kristen umumnya apa disebut? Iya betul, kitab Injil ya, atau berita sukacita. Kitab Injil ini adalah kitab berita sukacita atau pelita atau terang buat kehidupan kita, supaya kita bisa sampai ke rumah Tuhan. Mari kita pujikan Injil ya, kitab itu bagiku. Sebelum memulai ya, sebelum kita lebih jauh memuji Tuhan, kita akan datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin saya hari lepas hari, sehingga saya tetap di dalam keadaan selamat karena Tuhan Yesus yang menyertai. Saya juga bersyukur setiap hari saya boleh berkumpul bersama keluarga. Sekalipun sampai hari ini masih belum boleh sekolah karena masih ada wabah yang belum bisa membuat anak-anak pergi ke sekolah. Tapi saya percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati saya. Terlebih pada saat ini saya boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Anak-anak, di dalam Alkitab ini banyak janji Allah kepada kita manusia, agar manusia tidak tersesat, tetapi manusia bisa selamat dan bertemu kembali dengan Allah. Untuk itu, mari kita akan pujikan bersama tiap perjanjian dalam Alkitab. Mazmur pasal 119 ayat 105. Kitab Mazmur Perjanjian Lama ya. Mazmur 119 ayat 105.
Kak Guntur bacakan ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayo, udah ketemu belum adik-adik? Kalau udah, kita baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 105. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan pujikan nama Tuhan. Isi Alkitab adalah firman Tuhan yang kudus. Siapa yang mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan adalah terang bagi jalan hidup kita, pelita bagi kehidupan kita. Maka orang itu akan berbahagia. Untuk itu mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kak Guntur akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini saya bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing, dan juga dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu melalui siaran online, boleh memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan sebentar lagi Tuhan, saya mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dian. Biarlah Tuhan boleh buka hati dan pikiran saya, dan Tuhan pimpin saya dengan roh-Mu ya Tuhan, supaya saya boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati juga Ibu Dian yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Anak-anak pernah mengalami tidak? Pada malam hari, listrik tiba-tiba mati. Wah, anak-anak kecil pasti ketakutan. Mama, pasti nangis. Kenapa? Rumah menjadi gelap. Kalau gelap biasanya anak-anak kecil ketakutan. Nah, kalau rumah gelap, apa yang dilakukan papa atau mamamu? Pasti mereka mencari penerangan. Bisa penerangan lilin atau lampu emergensi. Mengapa papa atau mama mencari penerangan? Kalau gelap, anak-anak bisa jalan tidak? Oh, nanti kalau jalan pasti bisa tabrakan. Atau waktu jalan bisa nabrak tembok. Atau juga bisa salah arah anak-anak. Mau ke kamar mandi, tahu-taunya malah ke arah dapur. Nah, itu kalau tidak ada penerangannya. Dalam hidup, kita juga butuh penerang. Nah, penerang kita dari mana anak-anak? Penerang kita dari sebuah buku. Nih, apa namanya? Iya, betul. Namanya Alkitab. Anak-anak yang sudah bisa membaca, anak-anak yang besar pasti sebagian besar punya Alkitab. Tapi, apakah anak-anak sering atau rajin membaca Alkitab? Mungkin malah jadi pajangan. Oh, Alkitabnya bagus, sampulnya bagus, dipajang saja lah. Biar orang-orang melihat Alkitabnya bagus. Nah, sayang sekali anak-anak. Budian ingat, ada cerita tentang
tentang seorang anak yang hidupnya di sebuah pulau. Anak itu bernama Utro. Nah, Utro ini belum sekolah, anak. Setiap malam, ayah Utro ini rajin membacakan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Ayah Utro tidak jemu-jemu mengenalkan Tuhan Yesus dari Alkitab. Ayah Utro mengenalkan Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, setelah Utro sekolah, dia sudah bisa membaca. Dia rajin membaca Alkitab sendiri. Ayahnya Utro hanya membimbingnya saja, karena Utro sudah bisa membaca sendiri. Anak-anak, ayah Utro itu seorang nelayan. Dia kerjanya mencari ikan di laut. Nah, mencari ikan di laut pakai apa? Pakai perahu. Perahunya hanya kecil, tidak pakai kapal yang besar. Utro ingin sekali berlayar dengan perahu ayahnya. Tapi karena dia masih kecil, belum boleh berlayar. Seorang anak boleh berlayar mencari ikan di laut kalau dia sudah berumur 13 tahun. Waduh, masih lama sekali menunggu umur Utro 13 tahun. Kapan ya umurku 13 tahun? Aku sudah ingin sekali berlayar. Aku ingin mencari ikan di laut. Nah, saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Utro sekarang berumur 13 tahun. Dia lalu menghampiri ayahnya. Ayah, aku kan sekarang sudah umur 13 tahun. Ayah masih ingat nggak janjinya? Kalau sudah umur 13 tahun, aku bolehkan berlayar mencari ikan di laut? Lalu ayahnya mendorong perahu itu ke laut. Ya Utro, kamu boleh pakai perahu ayah untuk mencari ikan di laut. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Ya ayah, terima kasih ayah. Wah, Utro senang sekali. Aku akan berlayar ke laut mencari ikan yang banyak untuk ayah, ibu, dan adik. Jangan khawatir ayah, aku akan hati-hati. Dengan gembira dan bersemangat, Utro berlayar ke laut mencari ikan. Sampai di tempat di mana ikan begitu banyak, Utro senang sekali. Saking asiknya melihat ikan-ikan yang banyak dan dia menjala ikan itu, Utro tidak menyadari kalau langit sudah mendung, sudah agak gelap, anak-anak. Nah, kalau langit mendung, tandanya apa? Akan ada badai, akan ada hujan dan angin yang besar. Ibunya sangat cemas, anak-anak. Lalu ibunya ini meminta ayahnya melakukan sesuatu. Ayah, ayo lakukan sesuatu untuk menolong Utro. Kasihan dia. Langit sudah mendung, akan terjadi badai. Ayo ayah. Lalu ayah segera pulang. Nah, kembali lagi, ayah membawa cermin besar. Ayah, kok malah membawa cermin besar? Untuk apa ayah? Tenang ibu, cermin ini nanti ayah akan ke arah sinar matahari. Nah, cermin ini akan memantulkan cahaya matahari ke laut. Mudah-mudahan Utro nanti melihat cahaya ini sehingga dia bisa kembali ke pantai, Bu. Nah, Utro di tengah laut, jauh di tengah laut, dia ketakutan, anak-anak. Utro ini anak yang rajin sekali sekolah minggu. Dia berdoa, tidak hanya ketakutan, tapi dia ingat Tuhan Yesus. Dia berdoa, Tuhan, tolong aku Tuhan, selamatkan aku.
tepi pantai, ibunya pun berdoa. Mereka percaya kalau Tuhan Yesus selalu menolong mereka jika mereka minta tolong dan berserah kepada Tuhan. Jauh di laut sana, Putra semakin ketakutan. Dia tidak tahu ke arah mana nanti dia akan pulang. Dia peluk erat tiang perahu itu. Tiba-tiba dia teringat cerita ayahnya. Cerita tentang Tuhan Yesus suatu ketika bersama dengan murid-muridnya di perahu. Di laut itu terjadilah badai besar, terjadi angin ribut. Murid-muridnya ketakutan, mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apa Tuhan Yesus diam saja? Tuhan lalu menghentikan badai itu. Laut menjadi tenang kembali. Jadi Putra yakin Tuhan juga akan menolong dia, menuntun dia kembali ke pantai. Tiba-tiba Putra melihat cahaya dari jauh. Sambil terus berdoa, Putra mengayuh perahu itu sekuat tenaga menuju ke arah cahaya itu. Matanya tetap terus menuju cahaya yang dia lihat. Beberapa waktu kemudian, Putra berhasil keluar dari kegelapan dan melihat pantai di mana ayah, ibu, dan adiknya sudah menunggu. Mereka berpelukan dan bersama mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Putra, kata ayahnya, cahaya cermin tadi yang menuntun jalanmu. Kalau kamu rajin membaca Alkitab, maka firman Tuhan juga akan selalu menuntun hidupmu. Tidak hanya melewati badai di laut, tetapi melewati segala godaan, segala cobaan yang kamu hadapi dalam hidup. Maukah kamu menjadikan firman Tuhan pelita yang menerangi hidupmu? Ya ayah, jawab Putra, aku akan semakin rajin mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Seperti Timotius yang sedari kecil mendengar firman Tuhan, ya ayah. Nah, benar anak-anak. Ayo seperti Putra dan Timotius. Mari sekarang kita membuka Alkitab kita. Anak-anak siapkan? Kita akan membuka dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Mari kita bersama membaca demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari bacaan Alkitab tadi, siapa yang dari kecil sudah mengenal Alkitab? Iya, Timotius. Dari kecil, dia sudah dibimbing oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya Eunike. Nenek dan ibunya membimbing Timotius untuk percaya kepada Tuhan. Nenek dan ibunya ini tidak bosan-bosannya bergantian membacakan firman Tuhan untuk Timotius yang masih kecil. Karena sudah dibiasakan mendengar firman Tuhan, maka sampai besar ketika Timotius sudah bisa membaca, dia baca sendiri firman Tuhan itu. Tapi pada saat itu firman Tuhannya tidak seperti saat ini, anak-anak. Kalau saat ini berupa Alkitab. Kalau dulu waktu Timotius, firman Tuhannya berupa lembaran yang digulung, nah seperti ini.
Semakin besar, Timotius semakin rajin membaca firman Tuhan. Dan akhirnya Timotius diajak oleh Rasul Paulus. Masih ingat Paulus? Timotius diajak Rasul Paulus untuk berkeliling mengabarkan Injil. Mengapa Rasul Paulus mengajak Timotius berkeliling mengabarkan Injil? Supaya banyak orang yang tahu dan mengenal Yesus. Anak-anak, biarlah kalian juga selalu suka mendengar firman Tuhan, seperti Timotius, dan berjanji semakin rajin membaca Alkitab seperti Utro. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu yang indah dari Alkitab. Ajarkan kami menjadikan firman-Mu hal yang penting dalam hidup kami. Dengan kami rajin mendengarkan dan membaca firman Tuhan seperti Timotius. Amin. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah hari ini. Tolong kami ya Tuhan, selalu mendengarkan dan membaca firman-Mu, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak salah arah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya mohon pimpinan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Amin.